Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat di Masjid Istiqlal pada hari ini 9 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1446 Hijriah. Yang akan bertindak sebagai khatib adalah Profesor Dr. Kiai Haji Asrul Niam Soleh MA dengan judul yang harus dimiliki oleh generasi milenial untuk kemajuan Indonesia. Mari kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qad qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Qultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal kiram, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen untuk menjalankan seluruh perintah dan juga menjauhi larangannya. Salah satu inti dari keimanan adalah kemampuan kita untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan juga perbudakan, hijrah menuju kepada ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Spirit keimanan inilah yang mendorong setiap kita umat Islam dan juga bangsa kita untuk memerdekakan diri, merdeka dari segenap belenggu perbudakan dan juga penjajahan menuju penghambaan hakiki kepada ilahi Rabbi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di dalam bulan Agustus, bulan kemerdekaan, di mana setiap tanggal satunya Presiden Republik Indonesia mengawali bulan kemerdekaan dengan zikir akbar di Istana Negara. Ini sebagai manifestasi dari rasa tasyakur yang memang selayaknya, karena pada hakikatnya kemerdekaan yang kita raih adalah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Atas kesyukuran atas rahmat dan karunia itu, maka kita manifestasikan salah satunya adalah dengan zikir. Zikir akbar sebagai pembuka rangkaian bulan kemerdekaan adalah sunnah hasanah yang perlu dilestarikan oleh siapapun presidennya, oleh kita semua sebagai umat beragama. Zikir dengan mengagungkan asma Allah sebagai manifestasi tasyakkur atas nikmat, rahmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sejarah Indonesia, kaum muda memegang peran penting di dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui jiwa kepeloporan, kejuangan, semangat heroisme dan juga cinta tanah air serta kemampuan diplomasinya. Diawali dengan kesadaran akan pentingnya persatuan di tengah keragaman yang ada. Kaum muda berkumpul dan bertekad di dalam Sumpah Pemuda yang kita kenal. Perjuangan berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi diakselerasi karena juga dorongan serta inisiasi anak-anak muda dengan peristiwa Rengas Dengkloknya.
Kini kemerdekaan sudah diraih, manfaatnya sudah kita rasakan, dan sekarang kita memasuki era global dengan segala dinamika dan juga tantangannya. Perkembangan teknologi informasi dan juga kemudahan akses terhadap teknologi melahirkan berbagai kemudahan sekaligus juga tantangannya tersendiri. Hal ini akan menyebabkan perubahan lingkungan strategis kita, sekaligus juga melahirkan tantangan terkait dengan jiwa kepeloporan dan juga kepahlawanan. Beda zaman, beda pula tantangan yang dihadapi. Setiap zaman memiliki tantangan, dan untuk mengatasi serta menyelesaikan tantangan tersebut membutuhkan sosok kepahlawanan. Kalau dulu para pahlawan kita melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan dengan senjata, kini tantangan yang dihadapi kaum milenial semakin bervariasi. Mulai dari derasnya arus informasi, kompetisi untuk terus berprestasi, daya saing tenaga kerja yang demikian ketat, hingga kemajuan teknologi yang bisa menggantikan kehadiran manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semangat dan spirit kepahlawanan dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk perkhidmatan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, dan juga kesempatan, serta seiring dengan tantangan zamannya. Salah satu bentuk kontribusi milenial dalam mengisi kemerdekaan, sebagaimana diteladankan oleh pahlawan-pahlawan muda kita, adalah dedikasi untuk mengharumkan nama bangsa sesuai dengan talenta dan kemampuan unik yang kita miliki secara beragam. Di kancah internasional, hari ini sedang berlangsung Olimpiade Paris 2024. Baru saja ada dua sosok milenial Indonesia dengan keahliannya, dengan kompetensinya, dengan kerja kerasnya, mampu mengharumkan nama bangsa, menorehkan jiwa kepahlawanan, membuat lagu kebangsaan Indonesia bergema. Keduanya adalah Fredrik Leonardo, atlet panjat tebing, dan Rizky Yuniansah, atlet angkat besi. Mereka dengan dedikasi, latihan tak kenal lelah, kerja keras telah membuat untuk kejayaan Indonesia, menorehkan prestasi emas. Ini adalah salah satu teladan, ini adalah salah satu wujud dedikasi untuk melahirkan kepahlawanan sesuai dengan kompetensi dan juga bidang serta tantangan zamannya. Fredrik Leonardo, generasi muda atlet kebanggaan Indonesia, milenial kelahiran Pontianak 11 Maret 97, 27 tahun yang lalu, alumni PGSD Universitas Tanjung Pura, mengharumkan nama bangsa dengan prestasinya. Ia meniti karir dengan menekuni dunia panjat tebing sejak bangku SMA. Menurut ibundanya, Hajah Rosita adalah sosok pribadi yang gigih dan teguh pendirian, pantang menyerah. Bahkan di saat ada kebakaran hutan di Kalimantan, ia tetap terus berlatih di bawah kabut asap yang memenuhi langit Kalimantan. Rizky Yuniansah, milenial kelahiran Serang, Banten, 21 tahun yang lalu, tepatnya 17 Juni 2003, dari pasangan Muhammad Yasin dan Yani Rohaini, adalah sosok milenial yang taat kepada kedua orang tua, giat berlatih, disiplin, dan rajin beribadah. Bakti pada ibu menjadi salah satu kunci suksesnya. Ia tumbuh di bawah binaan orang tua yang soleh dan juga pelatih yang sabar, dirja miharja. Semua bekerja sama dengan penuh kekompakan, dukungan pemerintah yang luar biasa, dukungan induk cabang yang terus menyemangati, dan dukungan bangsa Indonesia dengan doa berbuah emas untuk kebanggaan dan kemuliaan bangsa. Keduanya adalah teladan kepeloporan dan teladan kepahlawanan. Prestasi diperoleh dengan belajar dengan gigih, tak kenal lelah sejak usia muda. Kehilangan kesempatan belajar di waktu muda, maka pada hakikatnya ia telah mati sebelum kematiannya.
sebagaimana syair yang didendangkan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam diwannya, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa lalai, lengah untuk menuntut ilmu di masa mudanya, maka takbirkan ia sebanyak 4 kali sebagai simbol kematiannya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Hidupnya seorang pemuda ditentukan ilmu dan juga ketakwaannya. Jika keduanya sudah tiada, maka tak ada lagi harga dirinya. Usia muda adalah kesempatan. Dengan berbagai kekuatan yang dikaruniakan Allah, baik fisik maupun nalar, setiap kehidupan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas karunia, nikmat dan amanah yang diberikan kepada kita. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila fihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kedua kaki seorang hamba, setiap kita tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Tentang umurnya, untuk apakah ia habiskan, tentang jasadnya, tentang fisiknya, apakah ia gunakan untuk kepentingan kemanfaatan, tentang ilmunya, apakah ia telah amalkan, dan tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah, para syuhada dan founding fathers kita dahulu telah mendedikasikan dirinya sebagai pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia. Kepahlawanan yang ditorehkan para syuhada telah tercatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah, dan pahalanya mengalir bukan hanya untuk syuhada, tetapi manfaatnya untuk kita hari ini. Hari ini 2 milenial telah mencatat spirit kepahlawanan dengan mempersembahkan keping emas untuk bangsa dan negara yang menyebabkan kebanggaan dan juga kemuliaan bangsa dan negara Indonesia. Hari ini dan esok kita dituntut untuk mencatatkan kepahlawanan dalam bidang-bidang lain sesuai dengan kompetensi kita. Kita menanam kebaikan dan kemaslahatan yang buah manisnya akan dirasakan bisa jadi puluhan hingga ratusan tahun ke depan, hingga pada suatu waktu saat ruh kita terpisah dengan jasad, para anak cucu kita menikmati buah amal kebaikan kita yang terus mengalir kemaslahatan. Allah memerintahkan kita untuk terus memperhatikan apa yang kita akan dedikasikan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semangat kemerdekaan juga menjadi momentum yang sangat strategis dengan menghidupkan kembali semangat juang para founding fathers dan mengikuti jejak semangat kejuangan para ulama terdahulu, mengembalikan martabat bangsa Indonesia. Salah satunya dengan mencintai produk-produk dalam negeri dari hilir, proses, dan hulunya, sehingga kita mampu bersaing dalam pasar global demi kesejahteraan bangsa Indonesia seluruhnya. Semangat cinta terhadap produk dalam negeri ini bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan manifestasi peningkatan rasa ukhuwah sesama anak bangsa. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Yang terakhir, Islam memberikan ruang yang luas bagi kreativitas dan inovasi dalam kehidupan sosial keagamaan kita.
Inovasi didaya gunakan untuk kemaslahatan umum, dikategorikan sebagai sunnah hasanah yang memiliki dimensi kebaikan. Inovatornya dijanjikan oleh Allah pahala atas inovasi dan pahala orang yang memperoleh manfaat inovasi yang kita lakukan. Sebaliknya, jika kita memiliki ilmu, memiliki keterampilan, kemudian kita mendedikasikan untuk hal-hal yang terkait dengan kemaksiatan, maka kita akan memperoleh dosa atas inovasi dan juga dosa orang yang mengikuti inovasi yang kita lakukan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang menginovasi di dalam Islam, inovasi yang baik, sunnah hasanah, maka dia memperoleh pahala atas inovasinya dan pahala orang yang mengikuti inovasi tanpa sedikit pun itu mengurangi orang yang mengikutinya. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi. Barang siapa melakukan inovasi keburukan, membuat platform judi online, kemudian orang memanfaatkannya, maka dia akan memperoleh dosa atas inovasi keburukan dan dosa orang yang terjebak kepada kejahatan karena inovasinya. Untuk itulah di era digital ini kesempatan bagi kita khususnya generasi milenial untuk mewujudkan sunnah-sunnah hasanah melalui keahlian dan profesionalitas kita sangat terbuka. Anak-anak muda yang memiliki keahlian di bidang IT bisa mengembangkan platform digital untuk memudahkan orang bersedekah, memudahkan orang untuk melaksanakan sholat dengan mengenalkan waktu dan juga arah kiblat. Kotak amal sodakoh di masjid tidak lagi hanya mengandalkan cara secara manual mengedarkan kotak yang bersifat konvensional, tetapi bisa diubah dengan QR code sehingga memudahkan dan memurahkan orang untuk berinfak. Platform digital untuk penghitungan pembayaran zakat, infak, sodakoh. Platform digital untuk menghitung waris. Platform digital untuk belajar mengaji. Platform digital untuk petunjuk lokasi masjid, lokasi restoran halal dengan jejaring restoran halalnya, lokasi pendidikan, lokasi pesantren, dan inovasi-inovasi baik yang lain. Anak muda yang memiliki concern di bidang olahraga karena kekuatan fisiknya, dia bisa menjaga kebugaran fisik, bisa melahirkan sunnah hasanah, menekuni aktivitas olahraga secara serius, berlatih tanpa putus, bisa berprestasi mengharumkan nama bangsa. Bisa juga dia menginovasi jenis-jenis olahraga yang murah, mudah, etis, dan sesuai dengan ketentuan syariah, tetap untuk menjaga kebugaran masyarakat. Anak muda yang concern di bidang pendidikan bisa menginovasi sumber-sumber belajar, digitalisasi referensi keagamaan, baik klasik maupun kontemporer, platform edugame, dan juga berbagai inovasi pendidikan lain. Anak muda yang memiliki bakat seni bisa mewujudkan film animasi yang edukatif, tuntunan sholat bagi anak yang juga atraktif, aktivitas seni islami alternatif, kartun dengan karakter tokoh muslim dan juga pahlawan-pahlawan, disertai nilai keislaman dan kebangsaan. Anak muda yang memiliki disiplin ilmu kesehatan, kedokteran, farmasi, saintek bisa mengembangkan riset untuk penyediaan obat dan pengobatan yang halal dan suci, inovasi layanan medis yang memudahkan dan juga memurahkan. Itu semua merupakan sunnah kebaikan yang terbuka luas bagi generasi milenial. Kelihatannya sebagai amal duniawi, tetapi dengan niat tulus untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan, maka ia bisa terkonversi menjadi nilai yang bersifat ukhrawi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.